Tuhan harus kita percaya. Janji berkat dan kutuk itu jangan sampai tidak dipercayai. Bukan berarti saya mengajak kita mengimani kutuk, bukan. Tapi mengimani, mempercayai bahwa itu juga akan terjadi bagi orang yang melanggar firman Tuhan. Yang pertama kita akan belajar tentang berkat Tuhan. Janji Tuhan tentang berkat itu ada. Kita melihat dalam kisah Nuh dalam Kejadian 6 ayat 7 dengan 8. Silakan dibuka Kejadian 6 ayat 7 dengan 8. Ayo dengan cepat supaya jangan terlalu lama. Satu, bisa? Selalu terlambat ya. Kejadian 6 ayat 7 dengan 8. Berfirmanlah Tuhan apa? Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab apa saudara? Tuhan menyesal bahwa Tuhan telah menjadikan mereka. Terus ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ketika seseorang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, maka janji berkat akan mengalir atas hidupnya. Janji kutuk dan berkat terjadi sekaligus dalam konteks kisah Nuh. Yang lain dihajar, tapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Saudara, memperoleh kasih karunia itu tidak mudah dan tidak ada kekuatan yang mampu mendapat kasih karunia. Hanya usaha untuk berbuat baik. Dan Tuhan melihat usaha kita ini, Dia punya takaran-takaran khusus. Sudahkah kita layak mendapat kasih karunia? Atau mungkin saja Tuhan sangat suka dengan Nuh, sama seperti orang tua. Terkadang ada pun pelanggaran anaknya, tapi Dia suka aja sih melihatnya. Kita contohkan dengan anak kita Pania ya. Saya jujur nggak bisa aku marah dengan dia. Kalaupun dia sedikit bertingkah, entah kenapa nggak bisa saya marah. Begitu dilihat saya begini, dia senyum sambil main mata cipit. Rasa-rasanya kalau jeruk langsung kumakan. Nah, kalaupun mungkin dia ada pelanggaran, kita nggak tega marah. Seperti itulah kasih karunia dari Tuhan. Katakan amin. Seperti itu kasih karunia itu. Tapi pada dasarnya kan dia baik. Betul? Baik. Saya nggak tahu mamanya itu nggak baik di rumah mereka, urusan mereka. Yang penting kalau di gereja ini dia baik. Kalau mamanya tugas, nggak pernah datang ke altar mengganggu, betul? Banyak anak orang kalau bapaknya mamanya tugas. Saya pernah lihat di Perawang, mamanya sudah tugas, ma jajan. Tapi Pania nggak pernah kan? Begitu banyak bunga-bunga di sini, barang-barang. Kalau ke altar ini nggak mau pegang ini dan itu. Artinya apa saudara? Nilai baiknya, nilai cantiknya, nilai dari bersihnya membuat kita suka dengan dia. Seperti itu di hadapan Tuhan saudara. Tingkatkan nilai-nilai kebaikan supaya Tuhan suka dengan kita. Ketika Tuhan suka dengan kita, diberi kasih karunia. Walaupun itu anak Pak Osep, anak si Sumber, kalau tidak saya lihat sekali 2 minggu atau sekali sebulan, rasanya juga saya juga nggak tenang rasanya. Karena begitu dia datang, Pania sinilah, langsung datang loncat sampai setinggi langit. Dia nggak peduli jatuh apa yang penting loncat. Seperti itu saudara hubungan manusia dengan Tuhan. Ciptakan kebaikan daya tarik, maka ketika Tuhan mencintai, menyukai kita, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Apa saudara ciri-ciri dan bukti Nuh itu menjadi orang yang layak mendapat kasih karunia? Ketika Tuhan berencana akan membunuh manusia, bahkan binatang-binatang, di ayat sebelumnya yang kita baca tadi, Tuhan memberi perintah kepada Nuh supaya keluargamu selamat. Mari engkau Nuh kuperintahkan buat bahtera. Di dalam membuat bahtera, di dalam mendengar firman Tuhan, semua orang bisa mendengar firman Tuhan, tapi tidak semua mau melakukannya. Halo? Semua yang duduk ini mendengar khotbah ini, tapi belum tentu semua mau melakukannya. Dan ketika Nuh menerima tugas demi keselamatan keluarga, saya katakan saudara, firman Tuhan itu kalau saudara mengerjakan bukan untuk saya, tapi keselamatan keluarga rumah tanggamu. Saya ulangi, di saat engkau mengerjakan firman Tuhan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk saudara sendiri. Nuh menyadari itu, karena itu untuk keselamatan keluarganya, maka dikerjakan. Siapa orang yang bosan melakukan kebaikan, dia nggak ngerti konteks firman Tuhan. Konsep firman Tuhan, siapa yang melakukan, dia yang diberkati. Amin. Amin saudara. Anak-anak muda layani Tuhan.